mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang berjudul kelimpahan. Saudara mau kelimpahan? Bahasa Karonya simpar. Ini kita langsung baca di dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan bisa memberi jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita doakan. Masalah kita hari-hari ini anak-anak Tuhan udah nggak mau lagi berpikir besar. Udahlah, mengalir aja. Gimana nanti dikasih Tuhan, begitu. Udah enggak lagi doa untuk sesuatu yang besar. Udahlah, mengalir bersamamu. Kelihatannya rohani. Tapi dahsyatnya firman Tuhan hari ini bilang, Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Nah, jadi mulailah berpikir besar, mulailah berdoa yang besar. Amin. Nah, kalau kamu punya keinginan, ya berkeinginanlah yang besar. Jalan-jalan ada kamu lihat rumah bagus, Tuhan, satu saat gitu rumahku. Nah itu, Tuhan bisa jawab lebih dari apa yang kita pikirkan. Beberapa waktu lalu ada satu orang ibu, dia bilang saya dari Bandung. Dia kenalan sama saya, dia bilang saya diberkati setiap hari dengar Bapak khotbah 1 menit. Pak, saya nggak mau hanya diberkati, tapi saya juga mau memberkati. Saya dengan beberapa teman saya ada buat satu grup, kami kumpul-kumpul uang. Kami beli Alkitab, kami bagi sama banyak orang. Nah, boleh enggak Pak, kami bagi di gereja Bapak, buat anak-anak Bapak. Lalu dia bilang ini syarat-syaratnya anak-anak. Akhirnya semalam dia datang, dia bawa Alkitab, dia bagi buat beberapa anak sekolah minggu kita. Sebelum dia bagi, dia kesaksian gini, Pak Pendeta, saya ini orang sederhana. Bapak saya cuma pegawai kantor pos. Mama saya cuma seorang guru. Kami itu hidup kerja keras. Saya itu pagi-pagi udah harus sorong nasi babi. Pokoknya kerja keras. Nggak gampang bagi kami hidup. Saya sekarang sudah 60 tahun Pak Pendeta. Saya dulu 20 tahun yang lewat suami saya meninggal. Saya udah 20 tahun, waktu 20 tahun lalu suami saya meninggal. Anak saya yang paling besar baru kelas 3 SD. Betapa beratnya saya menjalani hidup Pak Pendeta. Saya pernah lihat satu rumah bagus, saya mimpi dalam hati saya. Satu saat rumah saya seperti itu. Saudara tahu apa? Ada saudaranya bangun rumah, persis seperti rumahnya itu, yang dia inginkan. Lalu saudaranya itu datangin, dia bilang, ini rumah, dia bangun beberapa rumah, ini satu untuk kalian. Berapa ada uang kalian, segitu saja bayar. Oh, itu kan dahsyat ya. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kita pikirkannya rumah, Tuhan kasih lebih dari apa yang kita pikirkan. Mungkin nggak pernah terpikirkannya sama dia, dapat rumah kita yang buat harga berapapun bisa. Itu kan gak terpikirkan. Tapi itu Tuhan bisa kerjakan. Itu sebabnya harus
Berpikir besar. Bilang kiri kanan, Tuhan mampu melakukan lebih besar kawan. Nah, nggak asal Tuhan buat besar-besar saja, tapi di balik itu ayat 21 ada maksud Tuhan. Kalau kita berkelimpahan, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ingat, waktu Tuhan menjawab doa kita lebih dari apa yang kita pikirkan, tujuannya semua itu kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalaupun nanti satu saat ada rumah nu bagus, biarlah lewat rumah itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalaupun nanti satu saat ada kerinduan lu tercapai, biarlah setiap kerinduan lu yang tercapai itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Ibu ini dia diberkati Tuhan melimpah-limpah. Sampai dia yang saya bilang kerja keras bisa keliling-keliling katanya. Sampai ke Eropa, sampai kemana saja dia mau, Tuhan sediakan berkatnya. Dan dia bukan hanya berkat, dia lakukan 21 ini. Bagi kemuliaan Tuhan, dia datang ke kampung ini, dia bagi-bagi Alkitab. Datang ke kampung sana, bagi-bagi Alkitab. Karena dia sudah mengalami itu dulu, ya. Jadi untuk kemuliaan Tuhan. Saya rindu kita baca Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, segala kelimpahan. Uang termasuk nggak segala? Termasuk. Sukacita termasuk. Damai sejahtera termasuk. Tuhan Yesus datang supaya semuanya kita melimpah-limpah. Segalanya melimpah-limpah. Nah, jadi untuk kita mengalami ini, kita harus mengerti dulu ada 3 hal. Yang pertama, kita harus mengerti arti kelimpahan. Nah, saya ada ilustrasi supaya kita bisa mengerti arti kelimpahan. Kita harus samakan dulu persepsi kita. Banyak orang berpikir kelimpahan itu kaya. Beda, kaya sama kelimpahan beda. Nah, saya akan isi dulu. Nah, kita harus ngerti dulu arti kelimpahan. Kelimpahan itu artinya dipenuhi oleh banyak hal yang baik. Kelimpahan itu artinya penuh dan meluap. Nah, itu artinya kelimpahan. Nah, menurut Bapak Ibu, di antara yang ketiga ini, kecil, sedang, besar, mana yang disebut berkelimpahan? Besar. Wah. Sekali lagi saya tanya, menurut Bapak Ibu mana yang disebut kelimpahan? Semuanya. Yang tadi pun salah, ini tambah salah pula. Nah, kita pengertian kelimpahan penuh dan meluap. Makanya kalau pendeta khotbah dengar, saya jelaskan ini yang awal supaya kamu paham. Yang mana yang melimpah? Nah ini, maunya janganlah diulang-ulang. Tidak ada satupun yang melimpah di sini. Tapi betul yang pertama tadi, sebenarnya banyak orang berpikir inilah yang melimpah. Karena dia besar, lebih besar dari yang lain. Tapi sebenarnya ini pun tidak melimpah, ini pun tidak melimpah, ini pun tidak melimpah. Melimpah itu artinya penuh dan meluap. Banyak orang yang mungkin gelasnya cuma seperti ini, dia mimpi, aku maulah kayak ini, melimpahnya berkatnya. Nah, yang ini juga, aku maulah lebih besar seperti yang ini. Yang ini mungkin kalau ada yang lebih besar maulah. Jarangnya ada orang yang udah besar gitu, aku kecil aja lah, terlalu besar ini. Jarang itu. Kalau manusia selalu ingin lebih besar. Tapi sekali lagi, yang manapun ini tidak ada yang berkelimpahan. Berkelimpahan itu artinya penuh dan tumpah. Itu yang berkelimpahan. Jadi saya nggak tahu kam yang mana sekarang. Mungkin ada kita yang seperti ini,
gelasnya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Tapi bagi Tuhan nggak penting mau seberapa besar. Bagi Tuhan yang manapun kita, yang penting melimpah. Karena itulah tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Aku datang memberi hidup dalam segala kelimpahan. Supaya apa? Kita melimpah. Menurut saudara, ini melimpah nggak? Melimpah? Belum. Ini penuh. Bukan melimpah. Banyak orang dunia mengejar seperti ini. Dia penuh. Jabatan tinggi. Harta banyak. Tanah luas. Istri cantik. Suami ganteng. Pokoknya gak ada kekurangan. Penuh. Ini banyak dikejar-kejar oleh dunia. Tapi sekali lagi dengar. Bukan ini hidup yang Tuhan mau. Ini bukan melimpah. Melimpah itu tumpah. Sudah paham kan arti melimpah? Jadi melimpah itu bukan kaya ya. Banyak orang kaya seperti ini tadi nggak melimpah. Tapi banyak juga orang yang pas-pasan melimpah. Lebih mantap lagi, kaya melimpah lagi. Jadi yang Tuhan mau bukan kaya tapi melimpah. Jadi kaya nggak salah. Tapi yang Tuhan mau melimpah, meluap. Sudah paham ya? Supaya kita sama persepsi arti melimpah itu. Jadi melimpah dalam segala hal. Ini bukan berbicara uang saja, tapi damai sejahtera, perhatian, kasih, sukacita. Semua itu melimpah. Sampai ngalir, sampai tumpah. Sampai orang-orang yang di sekitar kita bisa merasakan kelimpahan. Itu hidup yang Tuhan mau. Yang pertama kita harus mengerti dulu arti kelimpahan. Yang kedua kita harus ngerti dulu tujuan kelimpahan. Supaya nanti waktu Tuhan izinkan kita melimpah-limpah kita ngerti tujuannya apa. Yang pertama kita harus mengerti melimpah itu bukan hanya untuk diri kita. Tapi juga untuk membantu orang lain. Kalau kita pun udah melimpah, sudah pasti itu berdampak bagi orang lain. Firman Tuhan bilang di Amsal itu, si lintah punya 2 anak, untukku dan untukku. Nah, itu enggak melimpah itu. Jangta. Untukku itu enggak melimpah. Orang yang selalu untukku, dia bisa penuh, bisa. Tapi tabungnya ya maksimal seperti ini, sudah pasti seperti ini. Gak mungkin Tuhan kasih tabung yang besar seperti ini kalau untukku. Ingat firman Tuhan, setiap perkara kecil Tuhan kasih perkara besar, Tuhan kasih lagi perkara besar, Tuhan kasih. Jadi kita harus sadar yang pertama tujuan kita melimpah untuk membantu orang lain. Bilang kiri kanan. Coba tanya kiri kanan, ada kamu mau ku bantu kawan? Bilang coba tanya. Tanya, kalau ada katanya bantu. Jadi ingat, kita itu harus ngerti tujuan melimpah. Saya beberapa waktu lalu ada yang kirim pesan, dia kirim gambar foto-foto satu bangunan gereja yang belum selesai. Saya lihat, saya abaikan. Saya juga nggak kenal orang itu. Baru dia kirim lagi. Tolong bantu om. Saya lihat, saya abaikan. Karena saya nggak kenal. Terakhir, dikirim lagi. Wah, akhirnya aku lihat. Akhirnya aku pun jadi penasaran. Ini siapa? Akhirnya aku buka foto profilnya, aku lihat. Ternyata dia seorang pendeta yang saya tidak kenal pendeta itu. Lalu dia bilang, ini pembangunan gereja kami, tolong dibantu. Waktu dia kirim itu, kami itu tidak sedang melimpah. Kami itu kalau bisa aku bilang sedang begini. Anakku 2 masuk SD, enggak ratusan ribu lagi, udah jutaan. Istriku udah mau wisuda ini, Pak, uang sidang, Pak, uang yudisium, Pak, uang banyak kali namanya. Setiap dia ngomong enggak ratusan ribu, jutaan. Sedang begini.
Tapi akhirnya aku belajar firman Tuhan. Bukan berbicara banyaknya tabung, tapi aku belajar melimpah. Aku tanya istri, ini ada orang yang mau dibantu, kita bantu ya. Kami membantu, belajar membantu dengan segala keterbatasan. Nah, ini bantu. Saya cerita juga sama Bapak Ibu Gembala di sini. Di sana ada yang perlu bantuan gereja. Mereka juga, ayo kirim. Saudara tahu, dia mintanya nggak banyak sebenarnya. Dia minta hanya beberapa sak semen. Waktu saya kirim dan ditambah dari gembala di sini, mungkin dia berdoa, Tuhan, sedikit sak semen Tuhan, karena itu yang mereka butuhkan. Apa yang terjadi? Doanya dijawab lebih dari apa yang didoakan, lebih dari apa yang dia pikirkan. Bukan seperti apa yang dia minta, lebih banyak yang dia dapat. Ada kalanya kita akan menjadi sama seperti orang yang berdoa, Tuhan tolong. Lalu Tuhan kasih lebih. Ada kalanya juga Tuhan mau pakai kita jadi saluran berkat. Bilang kiri kanan, kamu yang mana? Mau yang nerima atau yang mau memberi? Ada kalanya duanya. Ada saatnya kita ya berdoa, Tuhan kasih lebih. Ada saatnya enggak. Di dalam segala keterbatasan kami belajar memberi. Bukan berbicara besarnya tabungnya, tapi melimpah jadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Enggak beberapa lama, ada orang yang kirim kami berkat. Lebih dari apa yang kami kirim. Lebih dari apa yang kami minta. Enggak kami minta sama Tuhan. Tuhan kasih lebih banyak dari apa yang kami kirim. Ku kirim pun seberapanya cuma, tapi Tuhan kasih berlipat-lipat kali ganda. Sampai aku berpikir, aduh terlalu sedikit ku kirim. Kalau banyak tadi ku kirim kan udah gini-gini. Kirim gini aja udah gini-gini, apalagi banyak tadi. Bilang kiri kanan, jangan sampai nyesal kawan. Jadi asal ada kesempatan, belajar jadi berkat. Itu guna kelimpahan jadi berkat bagi banyak orang. Saya nggak tahu apa yang saudara Tuhan suruh kita, di mana kita harus jadi berkat. Beda-beda kita. Jadi kita harus pahami ini. Kita kirim sak beras, ada orang Tuhan pakai kirim Alkitab. Dibanding Alkitab saja udah berapa itu? Alkitab yang mereka dapat itu bagus itu. Jutaan kalau dihitung uangnya, padahal kalau dibanding dengan apa yang kita beri, aduh terlalu kecil. Tuhan itu nggak akan pernah berhutang sama kita, ya. Yang pertama ingat, yang kedua tujuan kita mengalami kelimpahan memberkati orang lain, dan yang kedua menunjukkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi waktu kita melimpah-limpah itu Tuhan mau waktu orang lihat hidup kita bisa tunjukkan kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah melimpahi kita dengan hal-hal yang baik. Kalau saya bisa pakai istilah, kita itu styling, kita itu etalase. Kalau kamu pergi ke mall-mall, di mall-mall itu ada kaca besar, ada patung misalnya begini dia, dipakaikan baju jadi keren, ada perempuan kakinya begini, dipakaikan baju jadi keren. Waktu kita lihat patung itu pakai baju, bagus, jadi pengen kita masuk ke toko itu. Nah, itulah kita. Tuhan mau waktu kita mengalami kelimpahan, sukacita, perhatian, pemberian semua, orang lihat kita, dia rindu datang dan masuk mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Amin. Bilang kiri kanan, kam etalasenya Tuhan, bilang. Jadi dimanapun kam itu dilihat orang. Orang mau kenal Tuhan lewat hidup kita atau justru orang menghina Tuhan lewat hidup kita, tergantung sikap kita kepada orang. Nah itu ya. Yang ketiga, kita harus mengerti kunci kelimpahan. Matius 6:33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Banyak orang, saya pernah dengar ada orang bilang begini, saya kasih contoh saja, ini hanya contoh. Dia bilang begini, kayaknya kalau aku tinggal di Logendak ini nggak ada kemajuan ini. Ke Medan ini baru mantap kayaknya hidup kami ini. Kalau di Logendak ini nggak ada kayaknya kemajuan ini, harus pindah maunya ke Jakarta ini biar ada kemajuan. Itu nggak salah Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, hidup berkelimpahan bukan ditentukan tempat, tapi hidup berkelimpahan ditentukan dimanapun kita. Kalau kita cari dahulu kerajaan Allah, di sanalah ada kelimpahan. Mau kamu di kutub sekalipun nggak ada sinya, mau di kampung-kampung, kalau kamu cari kerajaan Allah dan kebenarannya, di sana pun ada kelimpahan dari Tuhan. Amin. Jadi belajar cari kerajaan Allah, cari sumber berkat, cari Tuhan, tanya Tuhan setiap hari, apa yang kamu mau putuskan, tanya Tuhan. Mau tanam-tanam, tanya Tuhan. Anak-anak muda mau cari jodoh, tanya Tuhan. Tuhan, aku bingung Tuhan, ini ada satu ganteng, tapi gak takut Tuhan. Ini ada lagi, jelek kali Tuhan, tapi takut Tuhan. Bingung aku Tuhan. Tapi ini ada Tuhan, ya sedang-sedang, gak ganteng, gak kaya, tapi cinta Tuhan. Yang mana Tuhan? Mungkin Tuhan dari surga akan nyanyi, yang sedang-sedang saja. Tanya Tuhan. Kalau memang Tuhan bilang yang ini. Pokoknya apapun tanya Tuhan. Dimanapun kita tanya Tuhan. Mau jalan, mau kemana, apa yang aku harus kerjakan Tuhan. Tanya Tuhan. Semalam ibu itu bersaksi. Saya pikir itu kesaksian yang luar biasa. Dia punya orang tua umur 80 tahun. Setiap hari orang tua itu baca 3-4 pasal. Setiap hari. Dia baca, udah 80 tahun pun umurnya baca firman Tuhan. Jadi ibu ini dia punya temannya ini kena hipnotis. Katanya di Brastagi Kabanjahi sudah banyak sekarang tukang hipnotis. Jadi dia cerita, kawannya ini dia jalan ke pajak, lalu dia dipukul pundaknya. Ada satu orang bilang, "Bu, aku nggak tahu di mana bank. Aku dari Malaysia. Bantulah aku yuk, antar ke bank mau tukar uangku ini ke rupiah," katanya. Si ibu itu, "Ayo," katanya. Tiba-tiba ada mobil lewat. "Yuk naik ini aja." Mereka naik di dalam mobil. Dalam mobil minta semua kalung, dikasih cincin, dikasih jam, dikasih semua. ATM mana ada, dikasih. PIN-nya berapa dikasih. Lalu dihabiskan semua uangnya, ditinggali dia tengah jalan. Pergi tukang hipnotis itu. Jadi si ibu ini dia cerita sama mamanya yang umur 80 tahun, "Ada kawanku gitu." Mamanya bilang, "Apa? Baru berapa hari yang lalu aku ngalami kejadian yang sama. Aku dipukul, lalu ada orang bilang aku dari Malaysia." Sama kasusnya, dia cerita, "Aku dari Malaysia, Bi, tolonglah aku antar ke bank, gak tahu aku tukar uang." Aku bilang waktu itu, gak mungkin kau gak tahu. Masa kau dari Malaysia ke sini bisa, masa gak tahu kau bank saja gak tahu. Bohong kau itu. Pergi aku, katanya. Lihat bagaimana orang yang cinta firman Tuhan. Seperti ibu ini bilang, kita itu ada perlengkapan, senjata rohani yang gak kelihatan. Sepertinya ada pistol dari Tuhan, itu yang nembaki. Kalau ada orang yang mau tipu kita, otomatis tembak, pak, dipukul, gak mempan. Bodoh kau, masa itu. Kita harus cinta akan Tuhan, cinta akan hadirat Tuhan. Karena waktu kita cari dahulu kerajaan Allah, ada hal-hal yang gak kelihatan itu, perlengkapan surgawi yang akan selalu melindungi, menolong kita. Amin. Nah, dan kita juga harus hidup dalam prinsip-prinsip yang benar. Ada firman Tuhan yang menjadi andalan kita. Kita harus belajar seperti prinsip firman Tuhan. Inilah pola kita. Inilah kalau istilah mesin menjahit. Kan kita semua pernah punya pengalaman punya sepatu, ketika kita pakai nyaman gitu. Jalan pun enak,
pakai jas, kayaknya selalu udah masuk gitu, enak. Bukan karena mahalnya, bukan karena kulit bagus, enggak. Murah pun kadang-kadang kita pakai nyaman, kemanapun kita enak. Kadang-kadang saking nyamannya udah rusak kulitnya, ganti kulitnya aja biar tapaknya itu tetap kita pakai karena nyaman. Saya juga ada satu baju, pokoknya saya pakai baju itu nyaman. Udah ganteng, tambah pakai baju itu makin keren. Pokoknya asal jahit baju, jahit jas, ini bikin ukurannya, nggak usah lagi setel-setel. Udah, ini bikin polanya, karena aku pakai nyaman. Pola hidup kita firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ini yang kamu pakai, nyaman hidup lu. Kalau nggak sesuai firman Tuhan, pasti nggak nyaman. Pasti adalah yang nggak cocok di sini, nggak cocok. Makanya harus kita hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Harus nyaman, harus sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang saya bilang, tanya Tuhan. Tuhan itu Bapak yang baik, Bapak yang selalu memberikan jawaban-jawaban seperti apa yang kita mau. Tuhan itu bisa memberi lebih dari apa yang kita pikirkan. Saya punya kesaksian. Kemarin mobil yang biru itu kami beli itu dengan berdoa. Saya tanya Tuhan, saya mau beli mobil Tuhan. Setelah saya tanya Tuhan, saya mulai cari-cari harga mobil sesuai dengan kemampuan saya. Saya udah lihat ada mobil di Kabanjahe harga 10 juta. Karena aku pikir itulah kemampuanku. Itu pun nyicilnya, tapi aku yakin itu lunas lah. Kalau 10 juta bisa lah, kalaupun ku cicil. Aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau beli mobil Tuhan. Maunya murah tapi bagus. Jangan pula nanti murah rusak-rusak pula Tuhan. Tuhan ngomong gini di doaku. Nakku, kok kau mintanya segitu? Kau selalu cerita Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Tapi kau pikir apa aku gak sanggup kasih kau mobil yang lebih bagus? Kok kau mintanya cuma segini? Sekali lagi ini kesaksianku ya. Ini belum tentu cocok dipakaikan kepadamu. Nah, kalau cocok pakaikan. Tanya Tuhan masing-masing. Ini aku bicara sama Tuhan. Tuhan bilang gitu. Masa kau minta yang begitu? Apa kau pikir aku gak sanggup memberi kelimpahan kepadamu? Aku jadi galau. Pokoknya aku ngertilah keuanganku. Doa lagi, suara itu lagi ada. Masa kau mintanya begitu? Apa kau pikir aku Tuhan yang besar gak sanggup memberi kau yang lebih bagus dari apa yang kau minta? Udah gak tenang, bingung aku. Akhirnya aku cerita sama istriku. Biasanya begitu. Karena istri itu kan penolong. Aku mau beli mobil, tapi sepertinya Tuhan ngomong gini. Istriku nggak bilang, lo tuh Huayna, kita perlu sen. Pasan anak sekolah, aku kuliah, enggak. Istriku nggak bilang gitu. Dia bilang, ya sudah Pak, kalau memang seperti itu doa, ngutang pun kita ngutang. Itu kan penguatan. Nah sekali lagi ini jangan kamu coba ngutang pun gak apa-apa. Ini beda-beda. Kalau Tuhan ngomong gitu sama lu, ngutang pun kamu silahkan. Jangan nanti ngutang kamu bilang gua ngolan tergalari aku nih, doa aku pelek senku. Sekali lagi ini hanya dilakukan oleh profesional ya. Jangan dilakukan di rumah. Kalau seperti itu doa kerjakan. Ini seperti ini doa yang aku terima. Dan akhirnya waktu kami cerita, kalaupun ngutang dari mana kita ambil uang, kami mulai hitung-hitung dari sini bisa kita pakai dulu, pakai. Akhirnya udah kami pakai semua untuk beli mobil. Sampai akhirnya ada sedikit uang tabungan orang tua TK yang belum diambilnya, itu pun kami pakai. Saking gak ada lagi yang mau diambil kemana-mana. Sampai kami berdoa, Tuhan jangan dulu datang orang tuanya ya. Waktu datang ada orang gonggong di gerbang, katanya jantungan, jangan dia, dari mana lagi nanti uang, jantungan. Sampai aku berdoa kepada Tuhan, Tuhan betulnya doa kami ini, jangan-jangan itu kemauanku saya, betulnya ini Tuhan, gak tenang aku, susah bagiku percaya. Tapi suara itu begitu jelas, apa kau pikir aku gak sanggup? Tuhan dahsyat Bapak Ibu. Walau kadang Tuhan izinkan kita jantungan.
Tuhan izinkan kita tenggelam, tapi jatuh, tapi enggak tergeletak. Dan akhirnya saudara tahu, ada banyak orang kirim berkat. Ini Pak ya, ini Pak ya, ini Pak ya. Sampai udah mau lunas. Bagaimana dahsyatnya Tuhan kita. Baru aku, oh iya ya. Pokoknya asal Tuhan bilang, kerjakan, percaya saja. Ada jalan-jalan Tuhan yang dahsyat. Amin. Nah, yang berikut, waktu kita cari kerajaan Allah, belajar taati kerajaan Allah. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita sama-sama baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ganti kata aku jadi Yesus. Ganti kata kamu jadi saya. 1, 2, 3. Jikalau saya mengasihi Yesus, saya akan menuruti segala perintah Yesus. Ini bukti kita mengasihi Tuhan. Aku cinta Tuhan, aku cinta Tuhan. Kita bilang kalau kita nggak melakukan firman Tuhan, kita bukan cinta. Saya berharap jemaat-jemaat di sini semua, level kerohanian kita itu makin hari makin meningkat. Melakukan segala sesuatu bukan karena terpaksa, tapi karena cinta Tuhan. Melayani Tuhan bukan karena di roster, tapi karena mengasihi Tuhan. Datang beribadah bukan karena biar sudahlah, tapi karena cinta Tuhan. Apapun yang kita lakukan sampai ke tingkat karena cinta Tuhan. Kalau kita lakukan dengan cinta, semua akan terasa ringan. Waktu Bapak Ibu dulu jatuh cinta, ringan semua kan? Kalau sekarang jemput aku ku Simpang, ya bergah masuk angin. Kalau dulu jemput aku Kuala Namo, siap dek, 2 jam lagi aku sampai entah gua Bandung, sampai 2 jam karena cinta. Capek? Enggak. Apakah angin yang berubah? Enggak, angin tetap sama kencang dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tapi cinta itu yang membuat kita berubah. Cinta itu yang membuat kita berkobar-kobar. Saya berharap biarlah semua yang kita kerjakan hari ini karena cinta kita kepada Tuhan. Itu akan membuat kita melayani Tuhan dengan sukacita. Tidak dengan terpaksa, tapi dengan sukacita. Jadi ada 3 hal. Cari kerajaan Allah, taati kerajaan Allah. Yang terakhir, percayai kerajaan Allah. Kadang-kadang mengikut Tuhan ini seperti yang saya bilang tadi, ada saat-saatnya jantungan. Ada saat-saatnya, gimana ini datang nanti minta tabungan, jantungan. Tapi justru orang Kristen itu selalu firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Tuhan itu senang kali kalau kita percaya sama Dia. Walau kadang-kadang diizinkannya Dia goyang kita. Gimana kepercayaan anakku ini, udah kokoh atau belum? Dia goyang kita. Tapi waktu Dia goyang kita, kita tetap percaya. Tuhan itu gak akan tinggal diam, akan menjawab setiap pergumulan kita. Saya akan tutup dengan kisah di Lukas pasal 5 ayat 4. Ada murid-murid yang waktu itu udah semalam-malaman banting tulang, kerja keras. Dia cari ikan. Tapi firman Tuhan bilang tidak ada satu pun yang mereka dapatkan, kosong. Tapi waktu itu Yesus datang. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mereka ini udah kerja keras. Udah melakukan teknik menangkap ikan semalam-malaman. Dan capeknya itu belum habis. Pagi-pagi mereka masih ngantuk capek sambil membersihkan jala. Datang Yesus. Tebarkan jalamu ke tengah. Itu enggak logika, enggak masuk akal. Dan mereka ini ahli yang tahu bagaimana situasi laut. Kapan ikan itu ada? Tapi Yesus bicara, enggak masuk akal.
tebarkan jalan. Mereka bilang, guru udah semalam-malaman. Kalau saya pakai bahasa bebas, teknik kami tahu Tuhan. Udah kami kerjakan teknik. Mereka tahu itu mengenai penangkapan ikan. Tapi Simon gak berhenti di situ. Dia bilang, tapi karena engkau yang menyuruhnya, maka kami akan kerjakan. Ini yang ketiga. Percaya kepada kerajaan Allah. Percaya walaupun tidak melihat. Percaya pun walau gak masuk akal. Ampuni. Udah Tuhan. Setiap pestanya udah berusaha aku senyumi dia. 1 kali ku senyumi enggak buang muka. 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali. Udahlah, memang enggak kehendak Tuhan aku bersahabat denganmu. Kita bilang pula pakai kehendak Tuhan pula itu. Lalu firman Tuhan bilang, ampuni. Apa yang harus kita jawab? Sudah berapa kali dia ku ampuni Tuhan. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, besok ku ampuni lagi. Itulah percaya. Bukti kita percaya, kita terus melakukan firman Tuhan. Tunduk sama suamimu. Udah berapa kali Tuhan? Udah 20 tahun kami menikah. Aku tunduk. Ini udah ada bekasnya. Ini bekas semua. Tunduk kepada suami. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan tetap menghormati. Itu percaya kepada firman Tuhan. Kasihi istri. Gak masuk akal istriku itu. Kadang-kadang gak ngerti aku ngeliat istriku itu Tuhan. Gimana pun salah. Semua wanita sulit dimengerti. Asik. Kadang wanita ini kan sulit dimengerti. Istri tanya, Pak, hari ini makan apa kita Pak? Suami bilang, makan bakso. Bakso lalap. Lah sehat ah. Ya udah, kalau gitu ya sop sekali. Sop, kami nanggung lebih lemak. Tadi ditanya. Terakhir, udah, tempe saja kita kurang. Sehat itu, sehat, biar sehat kita. Terakhir tempe juga digoreng. Kai maka sungkunna. Nah, itulah perempuan. Ngerti aku Tuhan. Dia tanya, tapi ataina. Kasihi istri. Ku menangis. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku mau taat. Nah, itu percaya firman Tuhan. Amin. Kalian ketawanya ketawa pelepasan semua. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kapan mereka dapat sejumlah besar ikan? Setelah mereka melakukannya. Bukan setelah mendengar, bukan setelah paham, tapi setelah melakukannya. Setelah kita melakukan firman Tuhan, baru kita dapat sejumlah ikan. Kalau kita hanya tahu, ampuni. Oke, ya om itu apa katanya enggak. Kalau dia mengampuni itu mukanya itu, ngeliat mukanya pun memang enggak kehendak Tuhan dia menjadi saudara. Tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya, enggak akan melimpah. Apa itu? Tapi berat. Mungkin kita sambil nangis, Tuhan tolong aku mau mengasihi suamiku. Dihina.
Tuhan, kuatkan aku menghadapi istriku Tuhan. Gak sanggup lagi aku. Udah 40 tahun aku menikah sama dia. Di mata wanita aku selalu salah Tuhan. Cepat pun aku pulang. Lakam derdahin katanya. Adis lama pun aku pulang. Kain di badan Hindu katanya. Gak tahan. Tapi aku mau tetap bawa goreng pisang, mie tiaw, apa kesukaannya. Kita lakukan firman Tuhan. Lihat, melimpah. Kapan itu melimpah? Saat kita melakukan firman Tuhan. Jadi lakukan firman Tuhan. Bilang kiri kanan, lakukan firman Tuhan. Bilang kiri kanan, udah banyaknya yang kamu tahu kawan. Gila. Lakukan firman Tuhan. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang dan mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Jadi waktu mereka lakukan firman Tuhan, apa yang terjadi? Melimpah. Bukan hanya melimpah, tapi limpahannya itu memberkati kapal yang lain. Bukan hanya itu, ketika mereka melakukan firman Tuhan, semua orang diberkati. Bukan seberapa besar tabung kita, tapi seberapa mau kita melakukan firman Tuhan, kita akan berkelimpahan. Itulah artinya kelimpahan. Mau kamu melimpah-limpah? Amin. Ingat 3 hal hari ini. Mengerti arti kelimpahan. Yang kedua, mengerti tujuan kelimpahan. Tuhan buat kamu kelimpahan gak asal buat. Ada tujuannya tadi. Yang ketiga, mengerti kunci kelimpahan. Kuncinya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Taati, artinya lakukan firman Tuhan. Itu jadi pola kita biar kita nyaman. Yang ketiga, percayai kerajaan Allah. Walau sulit untuk dimengerti, sulit berpikir logika kita, tapi waktu kita percaya, ada kuasa Tuhan yang akan menolong kita. Hidup kita akan berkelimpahan.